Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini saya akan melanjutkan pembelajaran saya mengenai materi-materi SKB. Nah, khususnya di sini saya sudah memasuki tahap pengerjaan paket latihan soal SKB. Nah, sekarang sudah paket 2. Saya akan melanjutkan pada malam ini dan nanti saya akan membagikan contoh soal yang saya pelajari ini. Jadi nanti saya akan bagikan ke kawan-kawan. Jadi silahkan langsung nanti kawan-kawan perhatikan soal yang saya bagikan, sambil kawan-kawan perhatikan juga pembahasan yang saya berikan. Nah, setelah itu baru nanti kita perdalam materinya. Nah, untuk pendalaman materi silakan kawan-kawan cari referensinya, karena di sini saya juga fokus untuk mempersiapkan diri, jadi ya tidak sempat untuk membagikan semuanya ke kawan-kawan. Ya, langsung saja kita ke soal yang pertama pada pembahasan kita malam ini. Adapun soalnya itu, salah satu penyakit tulang yang memiliki ciri-ciri kaki membengkak menyerupai huruf X atau O dan menyerang pada anak-anak adalah A. Lordosis, B. Polio, C. Osteoporosis, D. Rakitis. Nah, jadi ini tentang penyakit, ini lebih ke IPA ya kawan-kawan. Jadi untuk soalnya tentu jawabannya adalah D. Rakitis. Nah, jadi penyakit tulang yang memiliki ciri-ciri kaki membengkok menyerupai huruf X atau O dan menyerang pada anak-anak itu salah satu penyakit rakitis. Mengapa? Karena lordosis adalah gangguan tulang belakang pada punggung bawah yang memiliki kelengkungan berlebihan. Tulang melengkung ke belakang secara berlebihan sehingga seolah-olah tulang tertarik ke depan. Kondisi ini merupakan kebalikan dari kifosis atau bungkuk. Orang dengan lordosis sering punggungnya lebih rendah. Ketika dilihat dari samping kiri pasien, punggung bawah membentuk huruf C. Selain itu akan lebih terlihat bahwa bawah perut dan bokong terlihat lebih jelas menonjol. Kemudian polio. Polio atau poliomielitis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh poliovirus. Polio ditularkan melalui air atau makanan yang terkontaminasi atau melalui kontak dengan penderita polio. Virus polio menyerang otak dan saraf tulang belakang penderitanya dan bisa menyebabkan kelumpuhan. Penyakit polio dalam bentuk yang paling melemahkan menampilkan gejala partikel. Namun, kebanyakan orang dengan polio ini tidak benar-benar menampilkan gejala atau menjadi sakit. Ketika gejala muncul, ada perbedaan tergantung pada jenis penyakit polio. Gejala polio non-paralitik itu dapat dikenali dari flu yang berlangsung selama beberapa hari atau berminggu-minggu, demam, sakit tenggorokan, sakit kepala, muntah, kelelahan, sakit punggung dan leher, kekakuan lengan, kejang pada kaki, nyeri otot, dan meningit dan nyeri pada otot. Nah, sementara gejala polio paralitik akan sering dimulai dengan gejala yang mirip dengan polio non paralitik, tetapi akan berkembang ke gejala yang lebih serius seperti hilangnya refleks otot yang parah dan kejang, hingga anggota badan yang sulit atau tidak mau digerakkan dan seringkali lebih buruk pada salah satu sisi tubuh. Nah, kemudian osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi saat kualitas kepadatan tulang menurun. Kondisi ini membuat tulang menjadi keropos dan rentan retak. Osteoporosis umumnya baru diketahui setelah ditemukan retak pada tulang. Setelah pasien mengalami jatuh ringan, retak pada pergelangan tangan, tulang pinggul, dan tulang belakang adalah kasus yang paling banyak ditemui pada penderita osteoporosis. Nah, kemudian rakitis. Rakitis adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang umumnya disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium. Vitamin D berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfat dari makanan yang disebabkan oleh usus. Kekurangan vitamin D akan menyebabkan tubuh kesulitan dalam menjaga kadar kalsium dan fosfat.
Nah, kondisi ini akan memaksa tubuh untuk melepaskan kedua zat tersebut dari tulang, sehingga tulang mengalami pelunakan dan kerapuhan. Rakitis umumnya terjadi pada anak-anak berusia antara 6 bulan hingga 3 tahun. Anak-anak memiliki risiko terbesar terkena rakitis karena masih mengalami masa pertumbuhan tulang. Beberapa hal yang dapat menyebabkan anak-anak terkena yaitu kurangnya paparan sinar matahari, menjalani pola makanan vegetarian atau jarang mengkonsumsi susu. Pada beberapa kasus, rakitis juga dapat disebabkan oleh kelainan genetik. Nah, jadi jelas ya jawabannya adalah D, yaitu rakitis. Ya, langsung saja kita ke soal yang berikutnya. Binatang berikut ini yang mengalami metamorfosis sempurna adalah A. Jangkrik, B. Nyamuk, C. Kecoak, D. Belalang. Nah, jadi jelas ya untuk soal ini jawabannya B. Nyamuk. Nah, mengapa bisa nyamuk? Karena di sini hanya nyamuk yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, apa sih yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna? Nah, metamorfosis sempurna adalah proses perkembangan biologi yang berubah bentuk dari masa ke masa seiring waktu. Nah, perubahan berikut adalah fungsi-fungsi organ-organ tubuh sempurna pada makhluk hidup. Metamorfosis sempurna berkembang berdasarkan step dan waktu yang seharusnya, sehingga proses pertumbuhan makhluk tersebut mengalami pertumbuhan atau metamorfosis yang sempurna. Jika sudah mengikuti step dan waktu yang sudah ditetapkan, maka dipastikan makhluk tersebut tidak cacat. Pada umumnya pertumbuhan makhluk hidup juga sama seperti manusia. Awal mula dari sel telur dan spermatozoid atau proses pembelahan diri. Tahap selanjutnya adalah membelah sel terus-menerus sehingga membentuk organ-organ. Nah, yang membedakan dengan makhluk hidup adalah prosesnya berbeda karena hewan adalah ada pertahapan sendiri dari masing-masing organ. Pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan yang baru menetas berbeda dengan induknya. Metamorfosis sempurna terjadi pada beberapa hewan, diantaranya kupu-kupu, katak, dan nyamuk, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan metamorfosis tidak sempurna? Pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan yang baru menetas mirip dengan induknya, tetapi terdapat bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya saja metamorfosis tidak sempurna disebut juga dengan hemimetabola. Nah, karakteristik dari metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk tubuh antara fase nimfa dan fase imago adalah tidak mencolok. Nah, selain itu, jenis hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami fase pupa atau kepompong, sehingga tahapan metamorfosis tidak sempurna adalah telur, nimfa, dan imago. Dengan kata lain, metamorfosis tidak sempurna dapat dikatakan sebagai proses pertumbuhan pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk secara signifikan. Perubahan fisiologis yang terjadi pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna hanya terjadi pada beberapa organ saja. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada beberapa hewan, diantaranya kecoa dan capung, dan lain sebagainya. Kita ke soal yang berikutnya. Alat untuk mengukur besarnya gaya dorong dan tarik adalah A. Neraca Ohaus, B. Neraca pegas, C. Neraca sama lengan, D. Neraca anemometer. Nah, jelas ya jawabannya B. Neraca pegas. Nah, neraca Ohaus itu terdiri dari 3 lengan, sehingga sering disebut juga dengan neraca 3 lengan. Neraca ini mempunyai 3 buah lengan, yaitu dengan lengan pertama yang berskala ratusan gram, lengan kedua yang berskala puluhan gram, dan lengan ketiga yang berskala 1 gram. Neraca ini mempunyai ketelitian sampai dengan 0,1 gram. Nah, neraca pegas sering juga disebut dinamometer, berfungsi untuk mengukur massa atau berat benda. Neraca ini mempunyai 2 skala Newton untuk mengukur berat benda dan skala gram untuk mengukur massa benda. Selain itu, neraca pegas juga berfungsi untuk mengukur besarnya gaya dorong
dan gaya tarik. Nah, neraca sama lengan itu dilengkapi 2 piringan dan anak timbangan dengan berbagai satuan massa. Piringan digunakan sebagai tempat untuk meletakkan benda yang akan diukur massanya. Anak timbangan digunakan sebagai satuan besar pembanding. Neraca ini digunakan untuk menimbang emas dalam keadaan seimbang berat beban sama dengan berat anak timbangan. Nah, anemometer adalah sebuah alat pengukur kecepatan angin yang banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perkiraan cuaca. Nama alat ini berasal dari kata Yunani anemos yang berarti angin. Perancang pertama dari alat ini adalah Leon Battista Alberti pada tahun 1950. Selain mengukur kecepatan angin, alat ini juga dapat mengukur besarnya tekanan angin itu. Ya, oke kawan-kawan, mungkin itu yang cukup saya bagikan pada kesempatan ini atau malam ini. Ya, semoga kita semua tetap sehat dan bisa mengikuti SKB nanti dengan memperoleh hasil yang memuaskan sesuai dengan apa yang kita harapkan.